sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur hanya karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Dan kami percaya anugerah-Mu Tuhan terus bertambah-tambah limpah dalam hidup kami, sehingga membawa kehidupan kami menjadi hidup yang lebih baik, hidup yang lebih bermakna, hidup yang lebih maju, hidup yang lebih penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Tentunya kami tahu kepada siapa kami harus persembahkan segala kebaikan dan kemuliaan ini. Hanya kepada satu nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan pagi hari ini. Lanjutkan kasih karunia-Mu kepada kami. Sekali lagi kita bersyukur kepada Dia. Katakan aku ada. Referen dari lagu ini katakan, aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi, mari sukacita katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Beri tepuk tangan kepada Dia Tuhan kita. Dan terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, kami bersyukur bersama, katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selamat pagi, shalom. Damai sejahtera Tuhan pasti di hidup kita. Yang sukacita katakan amin ya. Langsung kita akan belajar firman Tuhan. Tema bulan Juli ini adalah Be Innovative. Mengingatkan kita, saudara sekalian, apa yang selama 6 bulan ini sudah kita belajar sama-sama. Tahun ini kita punya tema Life Innovation, seperti banner yang ada di depan. Sejak bulan Januari kita belajar mendengar pesan-pesan Tuhan, bagaimana kita didorong untuk memiliki kehidupan yang lebih inovatif di dalam hidup kita. Sekali lagi, apa artinya inovatif? Inovatif adalah proses menciptakan atau memperbaiki sehingga segala sesuatu dalam hidup kita itu menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Segala sesuatu itu menyangkut minimal 6 hal, yaitu inovasi di dalam keluarga kita, inovasi di dalam kesehatan kita, inovasi di dalam pekerjaan dan keuangan kita, inovasi di bidang kerohanian kita, dan juga inovasi di bidang intelektualitas kita. Dan saudara-saudara sekalian, Alkitab sudah mengingatkan bahwa
kita tidak boleh hanya sekedar berkata-kata atau mengetahui konsep tentang inovasi, tetapi kita pagi ini, saudara, atau minggu pertama kita sudah belajar betul-betul bagaimana kita harus menjadi orang yang inovatif atau be inovatif di hidup kita. Dan minggu ketiga ini kita akan belajar bahwa bukan hanya be inovatif, tapi harus atau must inovatif. Bukan hanya menjadi inovatif, tetapi memang ini sudah waktunya harus inovatif. Sekali lagi Alkitab mengingatkan kita dalam Amsal 14 ayat 23, battle area pagi. Ayo baca sama-sama, katakan sukacita 2, 3. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Saya ingin mendengar suara Anda lebih keras, saya akan lepaskan mic, baca mantap, katakan 2, 3. Dalam belaka mendatangkan kekurangan saja. Sekali lagi Alkitab ngomong, kalau selama 6 bulan ini kita telah mendengar tentang inovasi di hidup kita, dan kita cuma mandek sampai omong-omong saja, kata-kata saja, maka Anda sedang menjalankan sebuah kehidupan, dan saya tentunya, kita sedang menjalankan sebuah kehidupan yang percuma. Sebuah kehidupan yang kosong saja. Kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Tetapi setiap jerih payah Anda mulai berpikir untuk melakukan sedikit inovasi, 1-2 hal inovasi dalam hidup Anda, maka Alkitab menjanjikan dalam setiap jerih payah itu pasti ada keuntungan. Itu pasti ada keuntungan. Pasti ada keuntungan. Tidak ada saudara sekalian yang sia-sia. Oleh karena itu pagi ini kita didorong saudara sekalian untuk terus menjadi lebih inovatif. Sekali lagi minggu pertama diingatkan kepada kita bahwa kita perlu menjadi inovatif ya. Atau kalau Anda ingat tema khotbahnya tentang be inovatif, agar tidak terjadi yang namanya penurunan kualitas di hidup kita. Ingat Pak Jeffrey Rahmat mengajar bahwa segala sesuatu yang didiamkan condong akan menurun, pasti akan menurun, saudara sekalian. Dan kalau sudah menurun pasti akan terjadi kehilangan. Kalau sudah terjadi kehilangan pasti ujungnya akan ada kerusakan. Keluarga-keluarga yang pecah, keluarga-keluarga yang mengalami revolusi. Edwin Louis Cole mengingatkan, jika tidak ada reformasi, maka akan ada revolusi, pemberontakan. Anak-anak berontak, istri berontak, suami berontak, saudara sekalian. Kalau tidak ada reformasi, maka akan terjadi yang namanya kerusakan. Nah, karena itu, saudara sekalian, pagi ini sekali lagi kita diingatkan bahwa bukan hanya menjadi inovatif, tetapi harus. Inovatif itu harus, sudah nggak bisa ditawar. Kalau Anda masih hidup dengan cara yang lama, maka sebentar lagi Anda akan mulai mengalami penurunan kualitas, sesuatu kehilangan dalam hidup Anda, bahkan Anda mungkin akan mengalami kerusakan. Tentunya Tuhan sayang sama Anda dan saya. Sekali lagi, Tuhan sayang sama saya dan Anda sehingga Dia mau untuk kita menjadi lebih inovatif dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Nah, pagi ini kita belajar apa saja yang harus diinovasi. Ya, saya tidak tahu di masa lalu Anda pernah mendengar ini, tetapi saya merasa ini kembali perlu terus dibangkitkan dalam hidup kita, saudara sekalian. Yang pertama, selalu kalau kita mau menjadi orang yang harus berinovasi, tidak bisa tidak. Ya, maka hal pertama yang akan selalu diterobos oleh Tuhan adalah masalah pikiran Anda dan pikiran saya. Inovasi selalu akan dimulai dari area pikiran. Nah, setiap Anda di sini, Anda dan saya, Anda sama saya punya pikiran. Jadi saudara sekalian, ini adalah tempat di mana pertama-tama Tuhan akan berurusan dengan saya, dengan Anda, sehingga kita bisa menjadi lebih inovatif dalam hidup kita. Ayat ini sangat terkenal, Roma 12 ayat yang kedua. Ayo kita baca satu kali lagi pagi ini. Baca suaranya mantap, katakan 2, 3. Janganlah dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang
sempurna. Panggilan Tuhan di kekristenan saya sama Anda adalah, saudara sekalian, jangan menjadi podo, serupa dengan dunia ini. Gak boleh podo, gak boleh sama. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budi. Menjadi orang Kristen, saudara sekalian, maka hal pertama tentunya rohaninya dibangkitkan oleh Tuhan. Tapi nomor dua, Tuhan selalu mau berurusan dengan bagian pikiran kita ini. Sehingga Alkitab menyerukan, saudara sekalian, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Setiap inovasi selalu akan dimulai dari sini, saudara sekalian. Anda masih muda, Anda setengah baya, Anda sudah tua, Anda bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam hidup Anda. Semua akan dimulai dari sini. Kita tidak mementingkan otak kita, bukan. Tetapi Tuhan ingin coba terus memberi yang terbaik kepada Anda. Dan semua yang terbaik selalu dimulai dari pikiran. Pikiran itu kelihatannya simpel tetapi sangat menentukan, saudara sekalian ya. Sekali lagi Anda mungkin pernah dengar cerita ini, seorang tua yang mancing dan di sampingnya ada anak muda yang mengamati orang tua ini mancing, saudara-saudara sekalian ya. Lalu orang tua itu mancing tapi caranya aneh. Setiap kali dapat ikan yang gede, diukur sama tangannya, lalu kalau melebihi tangannya, dibuanglah ikan besar itu. Tapi kalau dia mancing dan dapat ikan kecil, lalu diukur sama tangannya, ikannya masuk sama ukuran tangannya, ikan itu disimpan. Terus panjang hari anak muda di sampingnya ngamati orang tua ini. Nih bapak aneh banget ya, tiap kali dapat ikan gede kok malah dibuang. Tiap kali dapat ikan kecil seukuran tangannya, mesti disimpan. Kan kualik, mestinya ikan gede itu disimpan. Lalu anak muda ini setelah setengah hari menahan pertanyaan ini, kemudian dia nggak betah, lalu dia tanya sama bapak itu, Pak, aku mau tanya, dari tadi aku ngelihat kamu kok setiap kali dapat ikan lebih gede dari tanganmu, kamu buang. Tapi kalau kamu dapat ikan kecil, kamu simpen. Kenapa kamu melakukan itu? Di mana-mana kan orang selalu akan dapat gede itu senang disimpan. Tapi kamu yang gede malah kamu buang. Kok bapak melakukan itu? Kenapa toh pak? Bocah muda ini penasaran. Lalu bapak ini ngomong, gini loh dek, di rumah saya wajannya itu tidak gede, ukurannya cuma setangan. Jadi nek aku entuk iwak gede-gede, nanti angel ngolahnya di wajan saya. Tapi kalau ikannya kecil setangan saya, nah wajan saya cocok. Saya tanya, yang perlu diganti pikirannya apa wajannya? Pikirannya dulu, toh, betul enggak? Ikan gede kan potong aja 2, betul enggak? Bisa masuk di wajan manapun. Saudara, ini sesuatu yang sederhana tapi sebetulnya banyak loh di antara kita pikirannya kayak gitu. Tiap kali Tuhan pengen ngajak kita keluarga lebih baik, yang nantang itu pikiran kita. Apa bisa toh Tuhan keluarga saya ini tambah lebih baik? Suami saya memang dari dulu sudah brengsek kayak gini, sudah 2-3 kali selingkuh, apa masih bisa berubah? Apa bisa toh Tuhan anak saya ini berubah lebih baik? Saya nih Tuhan sekarang sudah siap ilang-ilang endok siji. Anak 3 ya udah, yang 1 nih brengsek biar mati saja. Yang 2 yang saya openi. Berapa banyak kita ini sebetulnya selalu menggagalkan rencana baik Tuhan dimulai dari pikiran kita. Karena itu sekali lagi Tuhan sedang memanggil kita untuk menginovasi pikiran kita sehingga Tuhan sungguh-sungguh bisa melimpahkan banyak berkat dalam hidup saya dan hidup Anda. Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Nah, bagaimanakah cara inovasi pikiran, saudara sekalian? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Yang pertama, inovasi pikiran dengan cara A, menawan dan menaklukkan pikiran kepada Kristus. Menawan dan menaklukkan pikiran kepada Kristus, itu cara inovasi yang akan menolong kita bergerak seperti kehendak Tuhan. Inovasi, saudara, bukan sembarang inovasi sesuai dunia. Tadi Alkitab bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia memang sekarang lebih canggih, dunia memang sekarang lebih maju, tapi belum tentu itu yang Tuhan inginkan. Harus hati-hati.
hati. Karena itu hal pertama, memastikan inovasi kita berjalan dalam kebenaran, tawan dan taklukan pikiran kita kepada Kristus. Artinya kalaupun ada inovasi, inovasilah sesuai nilai-nilainya Yesus Kristus. Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5, mohon maaf kalau kurang jelas, saya bacakan buat Anda ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami, ya kalau Anda bisa lihat kalimat di bawah itu, baca dengan saya, katakan 2-3. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi inovasi pikiran ini bukan sesuatu yang liar, Pak, Bu. Bukan sesuatu yang tidak ada aturannya, Pak, Bu. Bukan sesuatu yang nggak ada guideline-nya, Pak, Bu. Ini sebuah inovasi yang terarah dan benar. Patokanannya apa? Ditaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Bahkan ditawan dan sengaja ditawan dan ditaklukkan kepada Kristus dan nilai-nilainya. Saya kemarin nonton TV, Fox Live, kalau nggak salah, atau Fox sekarang punya film, saya sebut aja, 911. Sekarang saudara sekalian, di dunia ini, sedang ada inovasi pemikiran yang perlahan tapi pasti dimasukkan kepada kita, dan kalau kita nggak waspada, nanti kita akan menganggap itu sesuatu yang biasa. Isu apa? Mohon maaf menyebutkannya. Isu LGBT. Di film 911 kemarin, saya melihat di bagian akhir, saya tidak lihat dari awal, tapi bagian akhir kebetulan ya petugas 911 seorang wanita, saudara sekalian, Afro-Amerika yang potongannya cepak kayak laki-laki, saudara sekalian. Saya tahu seri itu, dulu saya pernah lihat kalau nggak salah, dia sedang menerima kembali pasangan hidupnya, yaitu sama-sama perempuan. Jadi mereka jelas lesbianisme. Saudara sekalian, yang begini ini sekarang di TV kita dipromosi terus-menerus. Anak-anak muda, orang-orang tua, kamu sama saya mungkin melihat itu terus-menerus. 1 kali kita lihat, 2 kali kita lihat, 3 kali kita lihat, 4 kali kita lihat. Lama-lama kita menganggap, oh, lesbianisme itu wajar. Karena kita melihat itu di TV kita. Atau kalau Anda lihat promosinya homoseksualitas. Dulu ada serialnya yang bagus kalau nggak salah dari Disney ya, yang namanya, kalau nggak salah loh ya, namanya Glee, Glee, lagu tentang orang nyanyi-nyanyi, betul enggak? Salah satu tokohnya adalah orang yang laki yang seneng sama laki lain. Nah ini ditampilkan terus nih di TV kita, sekali, 2 kali, anakmu lihat, cucumu lihat. Nah bukan nggak boleh lihat, tapi kita harus ngasih tahu, yang ini nggak bener, nak. Ya, laki sama laki seneng hidup serumah, perempuan sama rumah seneng hidup serumah, ini nggak bener. Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah laki-laki dan perempuan. Nah kalau kita bukan benci sama orang homo sama lesbi ya. Kalau Anda dengar khotbah gini lalu Anda bilang pendeta Gideon benci, Anda salah kaprah. Saudara, kita tidak pernah benci, tapi kita harus punya patokan kebenaran. Orang-orang lesbi, orang-orang homo, tentu kita akan mengasihi dan melayani. Ya, saudara sekalian, sesuai dengan nilai Kristus. Ada petunjuknya untuk tetap mengasihi, bukan membenci. Tapi kebenaran harus diberitakan. Karena saudara sekalian, kalau inovasi pikiran tidak ada patokan nilai Kristus, nanti kacau balau. Jadi yang pertama, kalau mau inovasi, ini contoh saja saudara sekalian, yang pertama tawan dan taklukkan pikiran kepada Kristus. Lalu yang kedua, kalau mau inovasi pikiran, what to do, apa yang harus dilakukan? Input kembali terus firman Tuhan dan hikmat daripada Tuhan. Saudara sekalian, dengan cepat saya mau sharing, sederhana saja. Otak kita itu kayak komputer. Selama ini kita telah mendapatkan input masukan, data-data atau program lama di otak kita, saudara sekalian. Yang mana itu bertumbuh sesuai budaya Anda, keluarga Anda, pendidikan Anda, pengalaman Anda. Sesuatu masuk di otak kita. Saya tidak pernah mau menyalahkan apa yang telah terjadi di masa lalu, tapi saya mengajak Anda untuk saudara sekalian hidup di dalam segala kebenaran firman Tuhan.
Nah, supaya yang di otak kita ini berubah menjadi lebih baik dan lebih benar, terinovasi seperti kehendak Tuhan, maka inputnya harus dimasukkan nih, firman sama hikmat Tuhan. Lukas 6 ayat 45, kembali prinsip ini terkenal sekali. Anda sering mendengar dari saya dikatakan bahwa hanya orang yang baik akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan atau simpenan hatinya yang baik, input-input yang baik. Dan orang yang jahat akan mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulut orang itu meluap dari hatinya. Anda telah belajar dengan saya bahwa input akan selalu menentukan output. Input akan selalu menentukan output. Jadi saudara sekalian, tugas kita dalam inovasi pikiran itu terus input. Tapi apa yang diinput? Pertama, firman dan hikmat daripada Tuhan. Firman Tuhan, saudara, begitu luar biasa. Saya jadi gembala gereja ini 19 tahun lalu. Usia saya 27 tahun. Sudah ada 1000 jemaat seperti ini sebelum sekarang kita menjadi lebih besar daripada waktu yang lalu. Apa patokan orang 27 tahun melayani orang-orang yang lebih tua? Sekarang saya mungkin hampir berimbang umurnya dengan beberapa banyak di antara Anda. Tapi dulu orang-orang 40, 50, 60, Gideon Rusli sama Liana itu 27 sama 28 tahun. Apa patokannya orang muda memimpin orang-orang yang lebih tua? Apa patokannya sekali lagi orang-orang muda memimpin orang tua? Betul-betul hari itu hari yang mengejutkan saya, saudara sekalian, sebab waktu bapak saya meninggal dunia, dia rupanya janjian sama mamah saya. Nanti yang jadi gembala itu bukan kamu loh, Leonita Rusli, mamah saya. Tapi yang jadi gembala itu Gideon, anak kita. 27 tahun betul-betul cuma dikasih tanggung jawab. Blok, tanggung jawab besar untuk jemaat yang gede. Sudah besar. Zaman itu kita sudah diberkati Tuhan, sekarang kita lebih diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu sebuah kesulitan besar. Apa patokan orang 27 tahun? Saya kasih tahu. Ini patokan saya sejak dulu. Saya ikut patokan firman yang berkata, betapa ku cintai Tauratmu ya Tuhan. Aku merenungkannya sepanjang hari. Dan ini yang terjadi. Perintahmu membuat aku lebih pintar, bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Saya kasih tahu, ada banyak orang mau merusak pelayanan. Bukan mau merusak ya. Ada banyak ancaman telah akan merusak jemaat ini. Serius. Jemaat ini kalau saya sama istri nggak punya patokan firman Tuhan, ini sudah pecah ini. Sudah sempat mau pecah. Serius. Ya kalau saya ceritakan mungkin nggak barbar. Ini jemaat terancam pecah, ya. Bukan karena pendetanya tidak baik ya, tapi memang ada situasi lah. Saya belajar. Kalau enggak patokan Tuhan, mungkin musuh-musuh sudah bisa memecah, menghancurkan, membuat membuat remuk pelayanan yang ada ini. Tapi patokannya, saudara sekalian ya, perintahmu membuat aku lebih bijaksana dari musuh-musuhku. Saya cuma kerjanya melakukan firman Tuhan. Di masa-masa di mana dikatakan bisa ada perpecahan yang akan terjadi, yang saya lakukan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan apa Pak? Firman Tuhan ngomong mengampuni, aku belajar mengampuni. Firman Tuhan ngomong mengasihi, saya belajar mengasihi. Lalu Alkitab bilang, aku lebih berakal budi dari semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan ya Tuhan. Aku lebih ngerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Saya sharing sekarang saudara. 19 tahun berlalu, sebetulnya patokannya adalah banyak ini saja. Banyak firman Tuhan saja. Ketika merenungkan peringatan firman Tuhan, bisa dikasih akal budi, lebih berakal budi dari semua pengajar. Ketika memegang titah-titah Tuhan, lebih mengerti daripada orang tua. Sekali lagi Anda harus mempertimbangkan, ya. Saya sharing bukan menunjukkan kehebatan, tapi pengalaman hidup.
Patokan apa orang 27-28 tahun melayani jemaat yang lebih tua daripada dia? Gimana kita bisa lebih berhikmat, lebih punya pengertian menghadapi masalah? Kalau enggak Tuhan nolong pastinya. Nomor 2, kalau enggak firman Tuhan merubah hidup kita, maka kita tidak punya kemampuan untuk melakukan apa yang telah Tuhan izinkan untuk kita lakukan. Karena itu, inovasi pikiran pertama, tawan pikiran taklukkan pada Kristus. 2, saudara sekalian, input, masukkan sekarang di komputer barumu itu, saudara sekalian, semua yang baik. Halo? Kalau selama ini pikiranmu tuh selalu begini, ini contoh ya. Contoh umpamanya gini, suami itu piye-piye lebih menang daripada istri. Istri itu harus diem, tutup mulut. Kalau suami ngomong, istri itu tidak boleh bergerak sepatah kata pun. Nah, kalau itu pikiranmu, nah sekarang kan baca Alkitab nih. Lalu inputnya kan masuk nih ya. Proses inputnya masuk. Renungkan lagi firman Tuhan, maka Anda akan ketemu bagaimana firman Tuhan bilang, hai suami, kasihi istrimu. Jadi saudara sekalian, kalau kita punya input yang benar, mungkin dulu di keluargamu kayak gitu. Wong lanang tuh pokoknya hebat pak. Ibuku di sini kok kayak ngomong langsung gampar bapak. Wah, aku ngelihat itu contoh. Wong lanang memang kelihatan harus tegas. Nah sekarang patokanmu firman Tuhan, bukan budaya lamamu. Kemarin saya di Jogja hampir memberi sebuah saya bertugas memberikan sambutan hari Rebo lalu di kota Jogja, 17 Juli. Di sambutan itu saya mau ngomong bahwa saya orang Tionghoa, tapi saya dibesarkan di budaya Jawa Tengah, yang mana budaya Jawa Tengah itu ayem tentrem, tidak suka ribut-ribut. Jadi di sambutan itu saya pengen cerita sama peserta seminar bahwa Gideon Rusli itu tidak suka ribut-ribut. Kebetulan kenapa saya mau ngomong gitu, karena Agustus besok kita akan memilih ketua sinode GBI. Ya, ini persis kayak pemilihan presiden kemarin yang 0102 agak regejekan, milih ketua sinode itu ternyata pendeta-pendeta yang gak jauh dari begitu-begitu. Jadi saya mau ngomong sama mereka, aku nih orang Tionghoa, tapi aku budayanya Jawa Tengah. Jadi saya gak seneng ribut, wes ora usah ribut. Saya pikirannya nyiapkan sambutan kayak gitu. Tiba-tiba Roh Kudus bukan stroke loro ya, tapi nabrak pikiran saya. Blek gitu ya, lalu ditaruh di hati. Lalu Tuhan kasih begini, kamu bukan hanya budaya Jawa Gideon, budayamu sekarang adalah budaya Alkitab. Apakah Anda paham saudara? Jadi kita nggak harus hidup dengan jadi hari itu Roh Kudus ngasih tahu saya, kamu nggak usah mempresentasikan budaya Jawamu yang tidak suka ribut. Budaya Alkitab aja kan ngomong, Alkitab kan ngomong, sedapat-dapatnya bila itu tergantung sama kamu, hiduplah dalam perdamaian satu dengan yang lain. Nah kalau Anda punya firman Tuhan, Anda akan bisa ngalami yang saya alami. Bahwa kita sudah mikir sesuatu menurut kita betul, lalu firman masuk. Dan merubah seluruh perilaku hidup kita. Yang ketiga, saudara, inovasi pikiran itu yang perlu dikerjakan. Nah ini baru, pelajari semua bahan yang bagus untuk inovasi. Ya, ada banyak bahan bagus, buku, video, artikel. Halo, mungkin kalau minggu ini, ada keluarga-keluarga yang sedang terancam cerai. Minggu ini Pak Witian punya retreat bagus. Jumat, Sabtu, Minggu di Hotel Laras Asri. Biaya 1,850 juta. Tapi retreat ini bukan hanya untuk yang mau cerai lo ya. Tapi saya ingat dulu ada jemaat kita di sini. Sekarang udah di luar kota. Kesaksiannya ya. Dia dengar saya di mimbar ngomong gini, kamu keluarga kalau mau cerai, ikut retreat suami istri. Ada cara menjadi suami istri yang lebih baik. Ada cara menjadi suami istri yang lebih indah hidup keluarganya. Saya baru tahu pasangan itu kemudian setelah ikut retreat, dipulihkan, lapor sama saya. Wah Pak Gideon, kalau waktu itu kamu di mimbar,
nggak ngomong siapa yang mau cerai ikut retreat, mungkin keluarga saya udah bubar. Ya, sekarang dia menjadi salah satu fasilitator di retreat Moment of Unity, retreat khusus suami istri. Calon pemimpin kita di masa depan. Tapi saya baru tahu, oh ternyata omonganku ini puji Tuhan dipakai sama Tuhan. Inovasi, ada cara jadi orang tua lebih baik Pak, Bu, hoi. Sama anak itu tidak hanya ngerti ngamuk, ngomong keras. Kalau enggak nurut Pak Gideon. Enggak. Zaman sedang berubah, nanti kita lihat di poin-poin berikutnya. Ada video, ada artikel, ada retreat, ada seminar. Please, pelajari semua bahan yang baik dan kemudian aplikasikanlah. Aplikasikanlah. Saya Rebo 17 Juli ngomong sama salah satu pemimpin gereja di Jogja. Saya ngomong gini-gini, dia bilang, saya udah tahu Pak Gideon, saya udah tahu. Tapi saya bingung, saya harus melangkah dari mana? Saya bilang, langkah kecil lakukan. 1, 2, 3. Saudara sekalian, bukan hanya belajar. Tapi memang inovasi pikiran ini penting. Orang tua lebih baik, suami lebih baik, istri lebih baik. Halo, suami istri yang sedang stres sama pasangannya, aku kok gak pernah cocok toh Pak Gideon. Sama perempuan ini stres aku Pak Gideon. Tak kasih tahu, ada bukunya. Judulnya Man from Mars and Woman from Venus. Baca. Nanti mudeng, oh wong wedok ki memang kaya ngene. Makhluk halus yang punya kaki jejak di tanah. Oh wong lanang ki kaya ngono. Halo, salah satunya yang saya baca. Orang laki itu kalau lagi stres, di buku itu dicerita, dia kayak masuk satu gua. Meneng wae. Lah bojone takon, "Ana apa to, Pak?" "Ora apa-apa." "Mbok cita mbek aku?" "Ora." "Aku kan bojomu, kowe kok ora ngerti mbek aku ki piye?" Malah tambah ngomong, mohon maaf, kuaplok sisan. "Meneng kowe wong wedok." Lalu dia narik diri lagi. Orang laki itu ternyata kayak gitu. Lah nek ndak mudeng, maca buku. Ora terus konflik mbek bojomu itu loh. Bacalah buku, belajar jadi suami istri lebih baik, belajar jadi orang tua lebih baik, belajar jadi pegawai lebih baik, ngatur keuangan lebih baik, belajar kesehatan lebih baik. Wah, banyak berkat Tuhan di hidup kita ini luput gara-gara kita ini nggak mau belajar inovasi pertama-tama di pikiran kita. Kedua, saudara sekalian, apa yang perlu diinovasi? Yang perlu diinovasi adalah pendekatan atau cara pandang atau approach. Ya, setelah pikirannya inovasi, lalu sekarang cara pandangnya di hidup. Ini perlu diinovasi ya, karena sekali lagi bukan hanya belajar. Saya orang itu wes toh. Kalau terus ngomong saya udah tahu Pak Gideon. Saya terus nanya, yang penting bukan apa yang kamu tahu atau membuat pernyataan. Yang penting bukan apa yang kamu tahu, tetapi apa yang kamu lakukan toh sama yang kamu tahu. Nek kamu udah tahu terus apa? Ada jerih payahnya enggak? Kata-kata belaka sia-sia. Kata-kata belaka sia-sia. Tapi dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Approach-nya diubah. Pendekatan terhadap masalah, terhadap situasi, cara pandang terhadap masalah, situasi diubah. Ada satu terjemahan yang dari The Message berkata, "Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking." Ini Roma 12 ayat 2. Ditulis dengan versi The Message, gaya bahasa yang lebih mendarat. Dia bilang, jangan gampang well adjusted itu jangan gampang langsung menyesuaikan sama culture atau budaya yang kamu kayaknya cocok di situ tanpa mikir. Ini mungkin contohnya tadi ya, LGBT. Wah, zaman sekarang LGBT wajar. No. Jangan, don't become so well adjusted to your culture. Mungkin culture-nya dunia kayak gitu, Alkitab bilang jangan gampang langsung nyocok ke awake kita sama itu. Bahasa Jawa sederhananya demikian.
Sebaliknya, fix your attention on God. Arahkan hidupmu kepada Tuhan. You'll be changed from the inside out. Kamu akan diubah dari dalam hatimu keluar. Readily recognize what He wants from you. Siap-siaplah untuk mengenali apa yang Tuhan ingin dari engkau. And quickly respond to it. Dan cepatlah merespon, menanggap itu. Ya. Unlike the culture around you, ya, tidak seperti budaya di sekitar engkau, budaya dunia, always dragging you down to its level of immaturity. Yang selalu menarik Anda ke bawah dalam level kedewasaan. God brings the best out of you. Tuhan akan membawa yang terbaik keluar dari hidupmu. Develop well-formed maturity in you. Akan mengembangkan, saudara sekalian, satu bentuk kedewasaan yang luar biasa dalam hidup Anda. Nah, apa yang coba pengen disampaikan di sini adalah bahwa cara pandang, pendekatan, approach-nya itu harus berubah. Jadi, don't become so well adjusted to your culture. Jangan gampang langsung cara pandangannya, dunia gitu, oh aku begitu. Dunia begitu, oh aku begitu. Jadi, kita bilang cara pandangnya gak boleh cepet-cepet langsung seperti dunia, tapi harus terus mengacu kepada firman Tuhan. Ini contohnya ya, saya mencoba menafsir ayat ini, saudara sekalian, dengan apa yang Tuhan taruh di hati dan pikiran saya. Jadi saya belajar ternyata ada 3 level cara pandang di hidup kita, saudara sekalian, sehubungan dengan inovasi-inovasi di hidup kita. Ya, saya berdoa supaya Tuhan menolong saya dan Anda bisa menangkap ini. Yang pertama, Alkitab tadi berkata, saudara sekalian, janganlah kamu tadi Alkitab berkata dalam bahasa Indonesia ya, dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi saya mencoba merenung dan menemukan bahwa ada 3 level cara pandang di hidup kita. Yang pertama, terhadap inovasi dan situasi-situasi hidup kita, ada cara pandang yang namanya cara pandang yang baik. Tapi yang baik ini ternyata belum tentu Tuhan itu berkenan. Langsung kasih contoh, misalnya pernah ada orang bilang, bagaimana Pak dengan bohong putih? Jadi mohon maaf, keluarga kita kena cancer. Lalu dokter udah bilang, keluargamu, familymu kena cancer. Lalu beberapa orang bilang, saya kok nggak tegel ya Pak Gideon ngomong ke mamah atau papa saya bahwa dia cancer. Jadi saya tutupi fakta itu. Kalau dia tanya janjane aku loro opo, saya bohong demi kebaikan. Apakah itu bohong putih Pak Gideon? Bohong di hadapan Tuhan ada putih apa hitam, ada abu-abu. Saudara sekalian, jawabannya adalah tidak. Bohong adalah bohong. Nah, memang yang baik, ini tafsiran saya ya, tapi belum tentu berkenan sama Tuhan. Allah belum tentu berkenan. Tapi itu cara pandang. Coba tangkap dulu, nanti coba kita minta Roh Kudus nuntun kita bagaimana menerapkan ini di hidup kita. Cara pandang kedua, kalau dari Roma 12 ayat 2 itu saya pahami, ada yang berkenan pada Allah, tapi belum tentu baik secara manusia. Alkitab tadi, saudara-saudara sekalian, sekali lagi Roma pasal 12 ayat 2, ini patokan kita ya. Kalau Anda bisa buka di Alkitab Anda ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang ketiga, dan yang sempurna. Nah, saudara, sekali lagi dalam perenungan saya menemukan bahwa ada 3 level cara pandang di situasi hidup kita. Yang kedua, berkenan kepada Allah, tapi belum tentu baik secara manusia. Contohnya apa Pak Gideon? Saya ngerenung-renung, contohnya kematian Kristus. Buat dunia, kematian Kristus itu tidak baik. Tapi buat Allah, ini sesuatu yang berkenan. Sekali lagi, buat Allah, kematian Kristus di salib ini sangat berkenan. Karena memang aturannya, manusia berdosa harus ditebus dengan juru selamat yang memberikan hidupnya. Ini cocok sama Tuhan. Tapi buat kita manusia nggak baik. Pikiran kita gitu, sama seperti murid Yesus. Gimana baik toh Pak? Wong harus mati. Nek bisa kan jangan mati.
Kalau bisa kan jangan mati. Kalau bisa kan jalan yang lebih baik, jalan yang lebih enak. Nah ini mungkin mengajar sama kita level kedua. Ada perkara yang berkenan kepada Allah, tetapi seringkali belum tentu baik secara manusia. Yang ketiga, saudara, level ketiga adalah cara pandang ini bahwa ada yang sempurna, baik dan berkenan. Jadi saya mencoba memahami yang sempurna ini sesuatu yang baik di hadapan manusia, tetapi juga berkenan kepada Allah. Contohnya, tidak bercerai. Kalau Anda bicara perceraian, Anda tanya sama semua manusia manapun, apakah bercerai itu baik? Mungkin orang-orang yang melakukannya ngomong, mohon maaf, saya tidak pernah menghakimi ya, tapi saya sharing saja. Orang-orang yang melakukannya ngomong gini, ini yang terbaik Pak Gideon, oke? Buat kamu terbaik, tapi coba tanya sama anak-anakmu. Saya tahu seorang anak yang sampai sekarang masih merindukan papa dan mamahnya bersatu kembali, walaupun orang tuanya itu sudah usia 70 tahun. Jadi anak ini udah enggak anak 20 tahun. Ini anak mungkin sudah 40 tahun. Ya. Malah saya tidak bisa bilang itu anak. Dia udah punya anak lagi. Dia udah memberi cucu. Tapi masih berpikir bahwa yang ideal, yang baik itu papa mama saya kumpul lagi. Oke, manusia setuju bahwa no divorce. Tidak ada perceraian itu baik. Dan bukan hanya manusia. Allah sangat berkenan. Allah bilang, aku membenci perceraian. Ini dua-dua ternyata manusia baik sama Allah berkenan. Nah, gini saudara sekalian. Bagaimana menerapkannya ini di inovasi kehidupan kita? Yang pertama yang perlu diinovasi itu adalah sekali lagi pikiran kita. Yang kedua sekarang adalah pendekatan atau approach kita kepada masalah. Sehingga saudara-saudara sekalian, Anda bisa berinovasi tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Ya, saya coba mencatat beberapa contoh ya, karena perubahan cara pandang ini sesuatu yang penting. Jadi bukan hanya pikiran diubahkan, tapi sampai kemudian cara pandang. Contoh, siap-siap. Contoh 1, ya. Orang bilang masalah itu menyusahkan. Oke, kita bilang itu benar. Tapi faktanya, saya sama Anda banyak bertumbuh lebih baik lewat masalah. Betul tidak, saudara? Sehingga yang perlu kita kerjakan sekarang adalah begini, cara pandang yang lebih tepat sama masalah. Masalah perlu dipandang sebagai selalu kesempatan untuk bertumbuh lebih baik, untuk melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah masalah kita. Nah, kalau Anda memandang masalah seperti ini, maka kita punya kesempatan tidak stres jadi masalah. Kita punya kesempatan inovasi, tidak gampang stres dengan masalah. Kita punya kesempatan inovasi, bertumbuh lebih baik lewat masalah. Jadi kalau cara pandang, approach-nya berubah, maka Anda kemudian menangani itu dengan cara beda. Ya. Sekali lagi Anda pernah dengar cerita ini, ya, mohon izin menceritakan, ya. Sebuah daerah tempat orang-orang yang masih terbelakang banyak tidak pakai sepatu di sana. Bos dari sebuah perusahaan sepatu pengen buka pasar di sana. Kirim salesman pertama, Begitu salesman pertama datang di sana, dia teliti lapangan, waduh, tidak ada yang pakai sepatu. Dia kirim surat sama bos. Bos, salah kirim saya ke sini. Kita nggak bisa buka pasar di sini karena di sini semua orang tidak pakai sepatu. Cara pandangnya demikian. Sama bos ditarik ke perusahaan, kirim salesman kedua. Ketemunya sama. Orang-orang terbelakang yang nggak pakai sepatu. Tapi cara pandangnya beda. Jadi dia bilang gini, bos,
Cepat kirim banyak sepatu, kesempatan jualan besar. Karena di sini semua orang tidak pakai sepatu. Masalahnya sama, orang-orang sana nggak pakai sepatu. Tapi kok yang satu begitu lihat masalah itu langsung ngelentruk, yang satu ngelihat masalah itu begitu semangat. Ini kesempatan jualan. Itu yang membedakan apa saudara sekalian? Jawab, cara pandang. Ini kok tiba-tiba ingat cerita ini, tapi semoga bisa menceritakan dengan benar. Salesman sisir ditantang sama bosnya. Jualan sisir. Di mana? Di biara Xiaolimsi, katanya saudara. Salesman ngomong ini, iki bosku gendeng. Neng Xiaolim kan kabeh gundul, ora ana rambute, betul ndak? Lah kok dodolan sisir. Begitu dia bilang bosku gendeng, cara pandangnya udah menantang dulu. Bosnya tahu, oh ndak berhasil nih jualan sisir. Bosnya cari orang lain. Tantangannya sama. Dodolan sisir. Semangat. Gimana bos? Kuil Xiaolimsi. Oke bos. Ya. Yang ini akhirnya bisa jual sisir. Dia datang ke biara Xiaolimsi, kabeh gundul botak, kayaknya. Lalu dia mikir, ini piye cara yang jual? Lalu dia bilang gini, sama ketua Xiaolimsi. Pak, gini. Saya usul sisir ini dijadikan souvenir dari biara Xiaolimsi di sini. Jadi kalau ada orang ke sini, Pak, kasih ono souvenir sisir. Gitu ya? Nek ngono aku ambil 500 biji dulu. Iso dodolan sisir di kuil Xiaolimsi. Ini yang penting itu sebetulnya selalu namanya cara pandang, approach. Serius. Bapak Ibu itu sama keluarga, sama anak-anak kita selalu bilang bahwa ini masalah Pak Gideon. Nah, sampai Anda belajar merubah cara pandang, maka Anda baru akan menemukan sebuah kesempatan inovasi. Satu lagi ya, saya tahu saya berusaha tidak panjang, tapi saya ingin betul-betul Anda bisa membawa pulang firman ini dalam hidup Anda. Saya belajar dulu sebagai mahasiswa bahwa banyak suami istri atau orang tua anak itu tidak bisa komunikasi baik karena, lah ini nek bahasa kerennya, siap-siap ya Bapak Ibu. Namanya karena ada pandangan interpersonal kepada lawan pasangannya yang salah. Jadi contohnya gini aja contohnya. Gideon sama Liana tidak bisa ngomong baik. Kenapa? Karena mungkin Gideon punya cara pandang sama bojonya gini. Bojo kiki cerewet, kokean ngomong, omongannya ora penting. Nek ngomong selalu menyakitkan. Jadi tiap kali umpamanya Liana buka mulut, saya langsung ngomong, bojo kiki cerewet, omongannya ora penting. Nah, ketika saya punya, namanya persepsi interpersonal. Ketika persepsi interpersonal, jadi cara pandang sama saya sudah begitu, maka tiap kali dia ngomong apa, saya mesti nolak. Cerewet, ora penting. Tapi sekarang saya mau ikut firman. Saya belajar firman, pikiran firman, saya belajar firman, persepsi interpersonal saya diubah. Sekarang saya memahami dia, kata 1 Petrus, bojoko ini, ya, setiap suami, kata 1 Petrus, istri kita adalah teman pewaris kasih karunia. Jadi persepsi interpersonal saya di sini berubah. Sekarang saya bilang sama diri saya, penting mendengarkan istri saya. Karena dia teman pewaris kasih karunia. Aku diberkati Tuhan gara-gara dia. Omongan dia harus kudengar. Kalau persepsi cara pandang saya berubah, kira-kira ke depan kalau dia ngomong sesuatu sama saya bisa lebih mendengarkan enggak saudara? Halo, jawabannya adalah ya, bisa lebih mendengarkan. Setuju saudara ya? Jadi ini yang harus berubah. Kalau ada yang nggak mudeng, ora apa-apa, tidak mengandung keselamatan. Tapi memang firman Tuhan ini ya penting buat kita. Nah, ketiga, paling akhir, lalu kita selesaikan. Yang perlu berubah ketiga adalah cara kerja kita. Ya, ini siap-siap beberapa
poin terakhir ya. Alkitab berkata, Pengkhotbah 10 ayat 10 ya. Alkitab bilang, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi Alkitab bilang, besi, kampak itu jangan cuma diwakil terus. Ambillah sewaktu-waktu, diasah. Ini bicara apa ya? Bicara sesuatu yang sederhana tentang memperbaiki. Mungkin yang perlu diperbaiki adalah sistem, cara kerjanya. Sehingga nanti hasilnya lebih besar ya. Dalam beberapa menit terakhir ini saudara sekalian, perubahan cara kerja yang seharusnya terjadi. Hari ini memang banyak mengajar. Kiranya Tuhan menolong Anda dan saya. Kita telah mendengar ini. Ada 3 hal yang harus ada di perubahan cara kita. Yang pertama efektif. Jadi kita nih ngerjakan sesuatu itu memang berhasil guna apa tidak, membawa hasil atau tidak. Contoh cepat ya, kadang-kadang ada situasi atau hal tertentu yang terus dilakukan, padahal itu memang sebetulnya sudah tidak berguna. Itu kalau nggak dilakukan nggak apa-apa bahasanya. Nah ini yang perlu diatur ulang di hidup kita, ya. Yang kedua, Anda telah mendengar kata efisien, tepat sesuai dengan ya atau sesuai dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga atau biaya. Sekali lagi, saudara sekalian, Pak Jokowi kita sekarang mengerjakan ini. Ya, nanti sebentar lagi kita lihat videonya terakhir. Yang terakhir relevan, sesuai perkembangan terkini. Jadi kalau mau ubah cara kerja, Bapak Ibu sama saya, cara kerja ataupun cara gini loh, sama keluarga, anak. Contohnya gini, aku nih ngamuk-ngamuk terus, anak ini efektif apa enggak? Anakku tak amuk ini berubah apa enggak? Ternyata enggak berubah. Anakmu tetap menjengkelkan. Berarti memang bukan ngamuk-ngamuk yang efektif. Ada cara lain yang lebih efektif. Aku nih ngamuk-ngamuk sama anakku berubah enggak? Efisien enggak? Buang-buang waktu enggak? Buang-buang tenaga enggak? Buang-buang biaya apa tidak? Nek anakmu tetap tidak berubah, berarti ada cara yang lebih efisien. Dan ketiga, relevankah? Kalau aku sampai sekarang ngamuk-ngamuk, usia 17 tahun masih tak amuk-amuk, malah hubungannya tambah jauh pedot. Kalau udah enggak relevan, enggak cocok sesuai umurnya dia, ya harus berubah. Nah terakhir, Presiden kita 14 Juli kemarin, tidak ada lagi pola pikir lama, harus berubah. Oleh sebab itu, butuh menteri-menteri yang berani. Tolong ini dicatat. Karena kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Nah saudara sekalian, tahu nggak? Ini loh yang bikin presiden kita dibenci itu ini. Halo? Betul nggak saudara? Ini yang bikin presiden kita dibenci itu kayak gini. Lebih cepat, lebih efisien. Pimpinannya lita-liti, copot. Di Solo dia udah ngerjakan, di Jakarta dia udah ngerjakan. 5 tahun pertama dia banyak diem, dia ngurusi infrastruktur. 5 tahun berikut ini revolusi mental. Yang ngerti katakan amin. Saya rasa pasti Tuhan ngerti presiden kita sedang berubah, kita juga harus berubah. Yang setuju katakan amin. Semua ini waktu Tuhan yang tepat, supaya kita, bangsa negara, dan keluarga, kesehatan, pekerjaan, keuangan, intelektualitas, dan kerohanian Anda tambah diberkati oleh Tuhan. Saya doa sungguh-sungguh supaya Anda tidak hanya dengar khotbah yang baik, tapi Anda menjadi pelaku firman Tuhan dengan saya, sehingga kita, saudara-saudara sekalian,
betul-betul dalam inovasi ini kita mendapatkan hasil-hasil terbaik bersama dengan Tuhan. Yang bersyukur sama-sama katakan amin.